Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nama ibu siapa? Ibu Wiwin. Ini ada yang nama siapa? Namanya siapa? Apit. Hafiz. Oke. Nama saya Anggi Desyani. Saya dari Profesi Nurse di Kim Jakarta. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang PHBS. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan beberapa item yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu tentang pengertian PHBS, yang kedua itu tentang manfaat PHBS, dan yang ketiga itu macam-macam PHBS. Nah, sebelumnya waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Baik, sekarang kita mulai ya Bu ya. Jadi PHBS itu adalah ini ya Bu nih, saya lupa dulu. Jadi PHBS itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi PHBS itu adalah suatu perilaku kesehatan untuk mencegah penyakit, dan itu adalah untuk meningkatkan kesehatan masing-masing individu. Jadi manfaatnya itu jadi yang pertama itu manfaatnya ada setiap anggota keluarga meningkatkan kesehatannya dan agar tidak mudah sakit. Jadi itu selalu meningkatkan kesehatan agar terhindar dari penyakit. Nah, yang kedua itu adalah anak tumbuh sehat dan cerdas. Jadi anaknya ini pertumbuhannya baik dan juga jadi sehat dan cerdas. Lalu produktivitas kerja anggota keluarga meningkat. Jadi manfaat PHBS itu jadi lebih semangat bekerjanya karena kita sudah sehat gitu ya Bu. Terus yang keempat itu adalah pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, selanjutnya itu adalah PHBS dalam rumah tangga. Yang pertama ini adalah kesehatan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi itu sebaiknya kalau ada keluarga yang sakit ditolong oleh tim medis agar lebih ahli dalam menangani penyakit tersebut. Dan yang kedua itu adalah beri bayi ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini biasanya diberikan pada 0 sampai 6 bulan. Nah, itu biasanya dilakukan secara terus-menerus sampai 6 bulan. Nah, manfaatnya itu adalah kalau bagi anak itu adalah untuk meningkatkan imun pada anak, dan juga kalau manfaat pada ibu itu salah satunya itu adalah untuk membuat anak dan ibu menjadi erat. Nah, lalu yang ketiga itu adalah bayi dan balita. Bayi dan balita ini sebaiknya ditimbang setiap bulan dan akan dicatat dalam KMS. Nah, ini biasanya dilakukan di posyandu ya Bu ya. Nah, lalu ada menggunakan air bersih. Syarat fisik air bersih adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jarak sumber air bersih dari tempat penampungan limbah minimal 10 meter. Jadi air bersih itu yang tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berasa. Lalu yang selanjutnya itu adalah cuci tangan dengan air sabun. Nah, dalam masa pandemi ini ya Bu ya, sebaiknya lebih sering cuci tangan karena untuk menghindari kuman atau virus masuk dalam tubuh kita. Nah, cuci tangan itu dilakukan sebaiknya sebelum makan, setelah BAK, setelah BAB, sebelum tidur. Nah, kalau sekarang diperbanyak juga setelah kontak fisik dengan orang lain, setelah keluar dari rumah, sebaiknya pas pulang ke rumah itu cuci tangan bersih dengan air sabun dan air mengalir. Nah, ada juga menggunakan WC sehat. Nah, WC sehat ini adalah agar kita tetap bersih dan terhindar dari kuman. Syarat WC sehat itu adalah harus bersih, ada air yang bersih juga, ada ventilasi udara yang cukup, dan juga ada cahaya yang cukup agar sirkulasi dari kamar mandi bisa keluar dari dalam. Lalu memberantas jentik di rumah. Nah, tidak ditemukan jentik di semua tempat yang dapat menampung air dalam atau di lingkungan rumah. Nah, biasanya itu memberantas jentik di rumah. Jadi kita tuh harus rajin dan sering kan kamar mandinya itu dengan cara 3M, menguras, menutup, mengubur, agar tidak ada nyamuk yang ada dalam air. Lalu selanjutnya itu adalah makan sayur dan buah setiap hari. Nah, ini tuh sangat penting untuk kesehatan, itu untuk menambah vitamin juga, banyak kandungan yang baik dalam sayuran dan buah. Lalu melakukan aktivitas setiap hari. Nah, melakukan aktivitas setiap hari itu contohnya itu adalah salah satunya jalan santai, senam, atau dan lain-lain. Terus juga tidak merokok dalam rumah. Nah, ini biasanya ada yang merokok nggak Bu di dalam rumah? Nggak ada ya Bu ya, bagus kalau kayak gitu. Kalau ada yang merokok dalam rumah itu sebaiknya dianjurkan untuk merokok di luar ini Bu ya,
agar adanya tidak terhirup asap rokok. Jadi cukup segitu aja penjelasan saya kali ini. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya. Baik, kalau gitu saya ingin evaluasi ya Bu ya, apakah Ibu mendengarkan dengan baik atau tidak. Saya ingin bertanya sedikit. Kepanjangan dari PHBS itu apa ya Bu? Bersih sehat. Ya, PHBS itu adalah pola hidup bersih sehat. Nah, kira-kira yang Ibu ingat nih, tadi kan ada banyak macam-macam PHBS. Sebutin 3 minimal, apa aja? Membersihkan jentik nyamuk, Ya, air bersih, satu lagi. apa lagi? Pak. Kita ya, baik kalau gitu, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.